Ini benar-benar pertaruhan paling absurd dalam sejarah kapitalisme. Menggantungkan urat nadi ekonomi digital global pada sebuah negara kepulauan yang setiap saat bisa dilanda gempa bumi atau tsunami dahsyat. 30 tahun yang lalu, bukan hanya saya, bahkan analis paling cerdas di Wall Street pun akan menganggap ini sebagai tindakan gila. Saat itu, saya berdiri di tengah jalanan Jakarta yang membara, melihat kerumunan yang panik, dan meneriakkan kesimpulan sombong saya ke arah kamera. Indonesia sudah tamat. Negara kepulauan yang terhampar di khatulistiwa ini ditakdirkan menjadi korban dalam permainan negara-negara besar dan akan runtuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Sebelum kita mendalami kebenaran yang mengguncang dunia ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Beritahu saya dari sudut dunia mana Anda menonton video ini, dan pastikan untuk berlangganan channel ini, karena Anda tidak akan mau ketinggalan analisis mendalam tentang bagaimana Indonesia membalikkan takdirnya. Saya Michael Robertson, koresponden strategis senior untuk Bloomberg. Selama 30 tahun terakhir, saya telah meliput zona perang di Timur Tengah hingga koridor kekuasaan yang penuh intrik di Washington. Saya menganggap diri saya telah memahami esensi kejam dari politik internasional. Saya pernah belajar geopolitik di Harvard. Sangat percaya bahwa hukum ikan besar makan ikan kecil adalah hukum besi yang tak terbantahkan. Tapi hari ini, yang akan saya ceritakan bukanlah kisah tentang penaklukan oleh yang kuat, melainkan catatan nyata tentang bagaimana sebuah anak yatim yang ditinggalkan, bahkan oleh para pelindungnya, diam-diam berhasil menguasai jantung dunia. Ini adalah kesalahan penilaian terbesar dalam 30 tahun karier jurnalistik saya, sekaligus penemuan yang membuat saya merasa malu namun juga sangat kagum. Kisah ini dimulai pada tahun 1998, yang penuh gejolak. Udara di seluruh Indonesia saat itu terasa pekat oleh bau asap dan ketakutan. Saya menerima perintah mendesak dari kantor pusat untuk terbang dari Singapura ke Jakarta. Judul utama berita saat itu adalah Tong Mesiu Asia siap meledak. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, yang saya lihat adalah kekacauan total. Lobi bandara dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melarikan diri dari negeri ini. Orang-orang kaya membawa tumpukan dolar, sementara yang miskin memeluk barang-barang berharga mereka yang tersisa. Wajah setiap orang dipenuhi keputusasaan. Krisis moneter telah menghancurkan nilai rupiah, kerusuhan meledak di mana-mana, dan dunia hanya bertaruh berapa hari bukan berapa tahun Indonesia akan bertahan. Saya melihat kerumunan yang berlarian panik itu dengan perasaan kasihan dan kesedihan yang angkuh. Inilah nasib bangsa yang lemah, pikir saya. Tidak punya sumber daya teknologi, tidak punya sekutu yang kuat, bahkan citranya di mata dunia sedang hancur lebur. Saat itu, bersama saya di lapangan adalah seorang jurnalis senior dari Surat Kabar Malaysia, utusan kebangsaan, bernama Zainal Malik. Dia adalah seorang nasionalis Malaysia yang tipikal, baru saja keluar dari euforia, wawasan 2020, dan matanya hanya melihat kebanggaan pada keajaiban ekonomi Malaysia. Zainal berdiri di pinggir Jalan Sudirman, melihat truk-truk yang mengangkut barang-barang jarahan dan tertawa sinis. Dengan bahasa Inggris yang fasih, dia berkata kepada saya, "Michael, lihat orang-orang ini. Inilah bedanya Indonesia dengan Malaysia kita. Kami membangun Petronas dan Proton dari nol. Kami punya kemauan sekeras baja. Sedangkan orang Indonesia, mereka hanya kelinci-kelinci ketakutan. Begitu ekonominya diguncang sedikit, semuanya hancur seperti gelembung sabun. Tempat ini tidak punya masa depan. Mereka hanya parasit yang hidup dari utang luar negeri." Saat itu, saya tidak membantahnya. Bahkan dalam hati, saya mengangguk setuju, karena data mendukung pandangannya. Ekonomi Malaysia, yang didukung oleh perusahaan-perusahaan besar milik negara, sedang berada di puncaknya. Sementara Indonesia di mata barat saat itu hanyalah negara produsen komoditas mentah dan garmen murah. Kami menginap di Hotel Indonesia, memandang langit Jakarta yang kelabu dari jendela. Zainal mengangkat gelasnya dan berkata kepada saya, "Tidak sampai 10 tahun, ekonomi Indonesia akan dilibas habis oleh Malaysia. Lalu secara politik, mereka akan terpecah belah. Ini adalah nama yang ditakdirkan untuk menghilang dari peta." Itu tahun 1998. Kami semua mengira kami adalah nabi. Kami melihat pasar saham anjlok, melihat para konglomerat melarikan diri ke luar negeri, mengosongkan elit negara ini. Laporan yang saya kirim ke New York penuh dengan nada pesimistis. Indonesia, perjuangan terakhir, anak yatim Asia. Saya menulis, rakyat di sini, kekurangan rasa aman, pemerintahnya lemah,
dan industrinya tidak memiliki teknologi inti. Saya meramalkan, jika tidak ada keajaiban, Indonesia akan menjadi tragedi geopolitik terbesar di akhir abad ke-20. Tapi saya salah. Zainal juga salah. Kami semua melakukan kesalahan fatal. Kami hanya melihat kekacauan di permukaan, tetapi tidak melihat naluri bertahan hidup yang mengerikan, yang dipaksa keluar dari situasi putus asa. Kami tidak tahu, tepat pada malam-malam penuh kerusuhan dan ketakutan itu, di sebuah kantor sederhana di Institut Teknologi Bandung, ITB, seorang pria tua berambut putih sedang membuat keputusan yang akan mengubah arah sejarah manusia. Kami juga tidak tahu, jauh di dalam sebuah pangkalan angkatan laut di Surabaya, sekelompok insinyur muda sedang melihat daftar alutsista yang pembeliannya dibatalkan, menggigit bibir mereka hingga berdarah, dan bersumpah akan menciptakan raksasa baja untuk melindungi tanah air mereka dengan tangan sendiri. Saat itu, saya hanya sibuk menangkap gambar-gambar kepanikan, namun mengabaikan sebuah detail. Di tengah arus manusia yang mengungsi, ada sekelompok orang yang berjalan melawan arus. Mereka bukan tentara, melainkan para insinyur. Mereka membawa tas kerja, menembus jalanan yang kacau, dan tepat waktu masuk ke laboratorium dan pabrik mereka. Dulu saya tidak mengerti. Mengira mereka hanya bekerja demi gaji yang tidak seberapa. Sampai bertahun-tahun kemudian, ketika saya melihat iklan raksasa sebuah marketplace Indonesia di Times Square, New York, ketika saya menyadari bahwa tanpa orang-orang ini, ekonomi digital global tidak akan bisa berjalan, barulah saya mengerti arti sebenarnya dari pemandangan itu. Itu bukan mati rasa, itu adalah kesadaran. Ketenangan yang lahir dari situasi di ambang kematian. Namun, pada saat itu, semua ini tertutup kabut sejarah. Yang datang berikutnya adalah bencana yang lebih mengerikan. Jika krisis 1998 adalah bencana buatan manusia, maka tsunami Aceh tahun 2004 adalah bencana alam yang benar-benar menghancurkan keyakinan. Itu adalah ujian paling kejam dari Tuhan untuk kepulauan ini. Saya ingat, pada tanggal 26 Desember 2004, bumi meraung. Saya sedang berada di Jakarta, dan getarannya terasa sampai ke sana. Ketika saya menyalakan televisi, pemandangan di depan mata saya seperti neraka. Gelombang raksasa menyapu bersih daratan, bangunan hancur, jeritan tangis terdengar di mana-mana. Pada saat itu, saya benar-benar berpikir, Indonesia sudah tamat. Setelah mengalami ancaman disintegrasi, isolasi diplomatik, kini dihantam bencana alam yang menghancurkan. Negara manapun akan runtuh di bawah pukulan beruntun seperti ini. Zainal saat itu juga bergegas ke zona bencana. Dia melihat rumah-rumah yang rata dengan tanah di Banda Aceh, menggelengkan kepala, dan berkata kepada saya, kali ini benar-benar berakhir. Rekonstruksi butuh ratusan miliar dolar. Investor asing akan lari semua. Michael, siapkan obituarimu. Ini adalah pemakaman ekonomi Indonesia. Saya mengeluarkan buku catatan, siap mendokumentasikan kehancuran masyarakat ini. Saya membayangkan, akan melihat penjarahan, kerusuhan, melihat sisi buruk kemanusiaan. Bagaimanapun, di hadapan keputusasaan, peradaban seringkali rapuh. Tetapi, ketika fajar menembus debu dan menerangi puing-puing, saya melihat pemandangan yang membuat otak saya kosong. Tidak ada kekacauan yang saya bayangkan. Di depan bangunan-bangunan yang runtuh, di jalanan yang penuh puing, apa yang saya lihat? Saya melihat barisan yang teratur, bukan tentara, tapi warga biasa. Mereka mengenakan pakaian seadanya, membawa ember dan sekop, diam-diam menggali puing-puing. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang berteriak. Di tanah lapang di sebelahnya, beberapa ibu-ibu mendirikan dapur umum, memasak sup panas, dan membagikannya kepada para relawan. Saya menghentikan seorang pria parubaya yang wajahnya penuh debu, bertanya kepadanya, kenapa tidak lari? Kenapa tidak menyelamatkan harta benda Anda sendiri? Dia menatap saya. Matanya memancarkan cahaya yang membuat saya tidak sanggup menatapnya langsung. Dia berkata dengan tenang, kalau bukan kita yang menyelamatkan diri kita sendiri, siapa lagi yang akan menolong kita? Dunia mungkin sudah menyerah pada kita, tapi kita tidak bisa menyerah pada satu sama lain. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dada saya. Saya menoleh dan melihat Zainal sedang terpaku melihat ke sisi lain. Di sana, sekelompok insinyur sedang membangun genset darurat di sebelah reruntuhan, bukan untuk penerangan, tapi untuk menjaga agar peralatan telekomunikasi tetap beroperasi. Pada saat itu, semua teori kapitalisme di kepala saya runtuh. Di Harvard Business School, para profesor mengajari kami, ketika bencana terjadi,
Pilihan rasional pertama adalah mengamankan aset, lalu melarikan diri. Tetapi di kepulauan ini, saya melihat sebuah kegilaan yang melanggar buku teks, atau bisa dibilang, sebuah kebodohan yang suci. Zainal berdiri di samping saya. Suara rana kameranya berbunyi seperti senapan mesin. Dia dengan bersemangat menunjuk ke sebuah pabrik yang masih mengeluarkan asap hitam di kejauhan dan berteriak kepada saya. "Lihat, Michael, ini perjuangan sia-sia. Mereka pikir bisa bangkit kembali dengan rongsokan ini? Rantai pasok pulau ini sudah putus. Dunia akan segera mencari penggantinya. Komponen-komponen dari Malaysia sudah siap mengambil alih semuanya." Kata-katanya terdengar sangat logis. Media global saat itu memprediksi industri manufaktur Indonesia akan lumpuh setidaknya selama setengah tahun karena bencana ini. Itu akan menjadi kesempatan emas bagi Malaysia dan Vietnam untuk merebut pangsa pasar. Namun, 3 hari kemudian, terjadi sesuatu yang membuat saya benar-benar terdiam dan membuat para pialang saham di Wall Street terkejut hingga jatuh dari kursi mereka. Malam itu, di kawasan industri Cikarang dan Batam, listrik secara ajaib pulih. Ketika sebagian besar wilayah masih berjuang dalam kegelapan, pabrik-pabrik manufaktur komponen elektronik justru terang benderang, bagaikan benteng cahaya yang berdiri di atas puing-puing. Saya baru tahu kemudian, untuk membuat mesin-mesin itu kembali beroperasi, tak terhitung banyaknya insinyur yang menantang bahaya gempa susulan, tidak tidur selama 48 jam, inci demi inci mengkalibrasi ulang lini produksi yang ketelitiannya ratusan kali lebih kecil dari sehelai rambut. Seorang insinyur wanita muda bernama Siti Rahayu, yang kelak menjadi tokoh legendaris di salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia saat itu, hanyalah seorang supervisor junior. Saya mewawancarainya di sebuah tenda darurat. Matanya merah karena kurang tidur, tangannya memegang sebungkus nasi. Itu adalah makanan pertamanya dalam 2 hari. Saya bertanya, "Mbak Siti, Anda tidak takut? Gempa susulan bisa meratakan tempat ini. Kenapa tidak pulang dulu?" Dia mengangkat kepala, menatap mata saya dengan tatapan tegas yang tidak dapat saya pahami. Dia berkata, "Kalau produksi di sini berhenti, jutaan perangkat elektronik di seluruh dunia akan terpengaruh. Kami tidak bisa membiarkan klien kehilangan kepercayaan pada Indonesia. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah kredibilitas bangsa. Selama kami masih berdiri, Indonesia tidak akan runtuh." Kredibilitas. Saya tertawa sinis dalam hati. Di dunia bisnis yang kejam, berapa harga sebuah kredibilitas? Tapi kenyataan segera menampar wajah saya dengan keras. Seminggu kemudian, ketika para eksekutif puncak dari raksasa teknologi seperti Dell dan HP terbang dengan cemas ke Indonesia, yang mereka lihat bukanlah puing-puing yang terbengkalai, melainkan lini produksi yang sudah beroperasi dengan kecepatan penuh. Tingkat hasil yield rate tidak hanya tidak turun, bahkan di bawah penyesuaian yang nyaris obsesif dari para insinyur. Tingkatnya naik 0,5%, lebih tinggi dari sebelum bencana. Saat itu, dunia terkejut. Zainal melihat data-data itu, wajahnya pucat pasi. Gelas di tangannya bergetar, mulutnya bergumam. Tidak mungkin, ini tidak ilmiah. Apa mereka robot? Orang Malaysia memang pekerja keras, tapi orang-orang ini, mereka menukar nyawa dengan kepercayaan. Itulah pertama kalinya saya menyadari bahwa saya sedang menyaksikan sebuah kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini tidak berasal dari peralatan militer yang kuat, juga bukan dari cadangan minyak yang melimpah, melainkan dari setiap individu yang tampak biasa di kepulauan ini. Mereka kecil seperti semut, namun sekeras baja. Saya mengubah obituari yang akan saya kirim ke Bloomberg dan menulis ulang sebuah judul, "Lahirnya Perisai Nusantara, Mengapa Indonesia Tak Tergantikan." Tetapi editor saya saat itu, Richard, seorang pria London yang arogan, berteriak di telepon, "Michael, kau gila? Perisai? Jangan memuji para kuli ini seolah-olah mereka pahlawan. Mereka hanya beruntung tidak mati. Tidak ada yang peduli dengan nasib Indonesia. Pembaca hanya ingin tahu berapa banyak saham akan jatuh." Atas desakan Richard, naskah itu tidak diterbitkan. Sebagai gantinya, terbitlah sebuah analisis penuh prasangka yang masih meramalkan suramnya masa depan Indonesia, memprediksi kebangkitan Tiongkok dan Vietnam akan melahap keunggulan ekonomi pulau ini dalam 5 tahun. Dengan rasa frustrasi yang mendalam, saya meninggalkan Indonesia pada tahun 2000. Sebelum pergi, saya mampir ke sebuah warung di pinggir jalan, memesan semangkuk soto Betawi. Di tengah uap panas kuah soto, saya melihat kerumunan orang di sekitar saya. Mereka baru saja mengalami kehilangan yang mendalam,
kehilangan rumah. Namun masih bisa tertawa keras di sini, membahas harga saham besok dan nilai rapor anak-anak mereka. Vitalitas yang menyesakkan ini membuat saya bingung dan juga membuat saya takut. Saya samar-samar merasa bahwa kesalahan penilaian ayah saya terhadap ekonomi Jepang di masa lalu sepertinya terulang pada diri saya. Tapi saya tidak berani mengakuinya. Mengakui kekuatan Indonesia berarti mengakui kegagalan teori geopolitik Barat, mengakui ketidaktahuan kita tentang definisi negara kuat. Waktu berlalu cepat hingga tahun 2005. Tahun itu, seorang akademisi terkenal dari Universitas Sorbonne, Profesor Dupont, datang ke Asia dan menerbitkan sebuah makalah tentang kurangnya kreativitas dalam lingkaran budaya Konfusianisme. Dia berpendapat bahwa negara-negara Asia Timur, terutama Indonesia, hanya bisa menjadi peniru, tidak akan pernah bisa menjadi inovator. Teorinya sangat dihormati di kalangan akademisi Barat. Saya pun pernah sangat meyakininya. Untuk memverifikasi teorinya, saya kembali ke Indonesia. Kali ini, saya datang dengan sikap kritis, bahkan dengan niat mencari bahan tertawaan. Saya ingin melihat, setelah 5 tahun berlalu, apakah negara para kuli ini masih melakukan pekerjaan menjiplak tanpa jiwa. Namun, ketika saya masuk ke sebuah sekolah dasar di Yogyakarta dan mengamati sebuah kelas sains biasa, Profesor Dupont dan saya tercengang oleh pemandangan di depan kami. Ini bukan pendidikan menghafal yang kami bayangkan. Guru memberi anak-anak sebuah soal yang tampaknya absurd. Jika besok listrik padam, bagaimana cara kita mengalirkan air dari sungai ke desa di atas bukit? Saya pikir anak-anak akan bingung atau menunggu jawaban standar. Tapi tidak. Mereka mulai berkelompok. Ada yang menggambar, ada yang membuat model dari botol bekas, ada yang berdebat tentang kelayakan prinsip sifon. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun berdiri dan dengan suara yang polos namun percaya diri, mengusulkan sebuah konsep yang memanfaatkan energi pasang surut sederhana. Meskipun kasar, percikan pemikiran out of the box itu membuat kacamata Profesor Dupont nyaris jatuh. Saya bertanya pada anak itu, siapa yang mengajarimu berpikir seperti itu? Dia menunjuk ke sebuah kaligrafi yang tergantung di belakang kelas. Itu adalah tulisan aksara Jawa kuno, ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Pada saat itu, saya tiba-tiba menyadari makna dari pelestarian budaya. Berbeda dengan negara lain yang mungkin menyederhanakan warisan mereka demi kepraktisan, Indonesia mempertahankan struktur dan keindahan asli dari budayanya. Setiap aksara adalah sebuah cerita, sebuah logika, sebuah kearifan yang menghubungkan ribuan tahun. Ini bukan keterbelakangan, ini adalah akar. Di dalam masyarakat demokratis yang bebas dan terbuka ini, kearifan kuno berpadu dengan ilmu pengetahuan modern, menciptakan percikan api yang tidak dapat dipahami oleh orang Barat. Saat meninggalkan Indonesia, Profesor Dupont mengatakan sebuah kalimat yang penuh makna kepada saya, Michael. Mungkin kita semua salah. Kita mengira aksara kuno adalah beban sejarah. Tapi mungkin justru itulah sumber kedalaman berpikir dan kreativitas mereka. Mereka tidak meniru. Mereka berevolusi dalam warisan. Tapi saya masih belum menulis artikel pujian untuk Indonesia. Karena pada tahun yang sama, Zainal Malik menerbitkan sebuah editorial yang menggemparkan di Malaysia, stagnasi Indonesia dan kebangkitan Malaysia. Dia mencantumkan data kecepatan internet Malaysia nomor 1 di dunia, penjualan ponsel buatan mereka yang meroket, dan dengan kejam menertawakan Indonesia yang masih terjebak dalam mimpi lama era PC. Saya melihat artikel itu, dan ketakutan dalam hati saya kembali menang. Malaysia memang terlalu gemilang. Kekuatan ledakan dari sistem yang terpusat secara nasional itu sangat memukau. Dibandingkan dengan itu, Indonesia tampak begitu tenang, begitu tidak menonjol. Saya memilih diam. Saya memilih untuk terus menjadi pengamat yang ikut arus. Hingga tahun 2008, tsunami finansial melanda dunia. Lehman Brothers bangkrut, ekonomi dunia jatuh ke dalam kepanikan. Kali ini semua orang berpikir bahwa macan Asia yang bergantung pada ekspor akan habis dilibas. Zainal bahkan meramalkan dalam kolomnya, ini akan menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta bagi UKM Indonesia. Tapi sekali lagi, saya menyaksikan hal yang aneh. Tsunami finansial itu seperti perang nuklir tanpa asap. Kebangkrutan Lehman Brothers seketika membekukan aliran dana global. Di London, rekan-rekan saya memeluk kardus sambil menangis keluar dari gedung kantor.
Di Kuala Lumpur, nilai ringgit jatuh bebas seperti layangan putus. Zainal menjadi sangat gelisah selama periode itu. Dalam kolomnya, dia berteriak agar pemerintah Malaysia sekali lagi menggunakan kekuatan negara untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan raksasa. Karena dalam pandangannya, hanya raksasa yang too big to fail yang bisa bertahan dalam badai. Dia menoleh ke arah saya dengan nada yang nyaris kasihan. Michael, kali ini Indonesia benar-benar tamat. Mereka tidak punya raksasa seperti Petronas atau Axiata sebagai sandaran. Hanya ada puluhan ribu pabrik kecil seperti semut. Ketika gajah pun tumbang, bagaimana semut bisa bertahan? Tsunami ini akan menyapu bersih fondasi ekonomi pulau ini. Saya juga berpikir begitu. Bagaimanapun logika Wall Street memberitahu kita, skala adalah keamanan. Struktur pasukan semut Indonesia yang didominasi oleh UKM, yang tampak longgar, seharusnya sangat rapuh di hadapan bencana sebesar ini. Dengan niat menulis lagu perpisahan terakhir untuk Indonesia, saya kembali menghubungi Siti Rahayu. Saat ini, dia sudah menjadi manajer menengah di perusahaannya. Kami bertemu di sebuah kafe di kawasan SCBD Jakarta. Awalnya, saya berharap melihat wajah yang muram atau mendengar keluhan tentang PHK dan pemotongan produksi. Tapi ketika dia masuk, senyumnya masih sama, tenang dan penuh percaya diri. Dia memegang BlackBerry terbaru, dengan cepat membalas email. "Bagaimana keadaan kalian?" tanya saya ragu-ragu. "Saya dengar pesanan global turun 30%. Siti menyeruput kopinya, menatap saya dengan tenang. "Michael, Anda tahu bedanya pohon jati dan bambu? Saat badai datang, pohon jati yang tinggi besar bisa tumbang tercabut akarnya karena terlalu kaku, tidak mau menunduk. Tapi bambu akan membungkuk, dan setelah angin berlalu, dia akan tegak kembali. Indonesia adalah bambu." Dia membawa saya ke Tegal, sebuah daerah yang dikenal sebagai pusat industri logam. Pemandangan di sana membuat saya sangat terkejut, bahkan merasa malu. Ya, pesanan memang berkurang, tapi saya tidak melihat gelombang kebangkrutan. Yang saya lihat adalah para pemilik pabrik rumahan yang pernah diejek oleh Zainal, kini membawa tas kulit tua yang sudah dipakai puluhan tahun, terbang sendirian ke Jerman, ke Ceko, ke sudut-sudut dunia yang bahkan sulit ditemukan di peta untuk mencari pesanan baru. Mereka tidak menunggu bantuan, juga tidak turun ke jalan menuntut stimulus dari pemerintah. Para pengusaha UKM Indonesia ini menunjukkan fleksibilitas yang menakutkan. Tidak bisa membuat produk utuh. Mereka membuat komponen. Tidak bisa menerima pesanan besar. Mereka menerima pesanan kecil. Sebuah pabrik di Sidoarjo yang awalnya membuat mur dan baut untuk otomotif, di bulan ketika penjualan mobil anjlok, dalam seminggu mereka berhasil memodifikasi cetakan dan mulai memproduksi implan titanium untuk kedokteran gigi dan berhasil menembus pasar Swiss. Inilah senjata rahasia Indonesia. Para juara tersembunyi, hidden champions. Saya melihat para montir yang berlumuran oli, pabrik mereka mungkin tersembunyi di tengah persawahan, penampilannya tidak menarik. Tapi komponen presisi, alat pneumatik, atau katup khusus yang mereka produksi menguasai lebih dari 70% pangsa pasar global. Mereka tidak mengejar nama besar, tidak melakukan ekspansi ala Wall Street, hanya fokus membuat satu komponen hingga mencapai kesempurnaan, hingga bahkan orang Jerman pun harus angkat topi. Ketika Zainal masih membanggakan bagaimana perusahaan raksasa Malaysia mempertahankan harga saham dengan mem-PHK puluhan ribu orang, para pengusaha Indonesia justru memilih untuk mengurangi gaji tapi tidak mem-PHK. Mereka menganggap karyawan sebagai keluarga, bersama-sama mengencangkan ikat pinggang melewati musim dingin. Kehangatan yang bersumber dari budaya gotong royong ini, dalam dunia kapitalisme yang dingin, tampak tidak pada tempatnya, namun sangat kuat. Justru kohesi inilah yang membuat masyarakat Indonesia tetap stabil di saat paling bergejolak. Tidak ada kerusuhan, tidak ada perpecahan. Malam itu, saya kembali ke hotel, membuka laptop. Di layar, wajah ayah saya yang tua dan penuh penyesalan berkelebat. Itu adalah bayang-bayang yang ditinggalkannya setelah salah menilai ekonomi Jepang. Tangan saya menggantung di atas keyboard, gemetar. Saya ingin menulis laporan berjudul, "Kecoa yang tak bisa mati, bukan raksasa yang tak bisa tumbang." Saya ingin memberitahu dunia bahwa jaringan ekonomi terdesentralisasi ala Indonesia inilah model terbaik untuk melawan risiko globalisasi. Tapi akhirnya, saya menutup laptop. Ketakutan sekali lagi mengalahkan nurani.
Suara arus utama saat itu masih memuji model Tiongkok dengan pemerintahan dan perusahaan besar yang kuat. Jika saya muncul dan memuji model ekonomi petani kecil yang terbelakang ini, saya mungkin akan dicap sebagai orang bodoh yang tidak mengerti ekonomi. Seperti ayah saya. Apalagi Zainal baru saja menerbitkan analisis yang mengklaim bahwa bertahannya Indonesia hanyalah kilas balik sesaat sebelum mati, karena mereka tidak memiliki merek, ditakdirkan selamanya menjadi kuli di belakang panggung. Apa salahnya jadi kuli? Kata-kata perpisahan Siti Rahayu terngiang di telinga saya. Ketika seluruh dunia ingin menjadi raja, harus ada seseorang yang membuat permata di mahkota sang raja. Dan begitu kami berhenti memasok, sang raja akan menyadari bahwa dirinya telanjang. Saat itu, saya belum sepenuhnya memahami ancaman di balik kalimat itu. Saya pikir itu hanya penghiburan diri dari pihak yang lemah. Hingga 2 tahun kemudian, ketika era smartphone datang sepenuhnya, ketika Steve Jobs memegang iPhone dan mendeklarasikan masa depan kepada dunia, saya baru menyadari dengan ngeri bahwa kunci revolusi ini ternyata benar-benar ada di tangan Siti Rahayu dan pasukan semutnya. Dan raksasa Malaysia yang dibanggakan Zainal akan segera dipaksa masuk ke sudut sempit dalam perang semikonduktor tanpa suara oleh lawan yang tidak menarik perhatian ini. Tahun 2012, di San Francisco, udara dipenuhi aroma kegembiraan dan arogansi. Itu adalah zaman keemasan smartphone. Perang paten antara Apple dan Samsung berkecamuk, dan kedua raksasa ini seolah membagi seluruh peta dunia teknologi. Saya dan Zainal duduk di sebuah restoran mewah yang menghadap ke Silicon Valley. Zainal baru saja menghadiri peluncuran produk baru Samsung. Dia dengan bersemangat mengayunkan ponsel Galaxy terbaru di tangannya, matanya berkilauan dengan cahaya seorang penakluk. Lihat ini. Inilah kekuatan sejati, katanya sambil menunjuk ke layar ponsel. Dari layar, memori, hingga prosesor, bahkan baterai, setiap komponen dibuat oleh negara kami sendiri. Kami adalah dewa yang maha kuasa. Dan kalian orang barat sekarang hanya menjadi buruh yang menulis perangkat lunak untuk kami. Dia kemudian mengalihkan topik ke Indonesia dengan nada penuh penghinaan. Adapun negara kepulauan itu, beberapa tahun ini mereka memang bekerja keras. Tapi pada dasarnya, perusahaan-perusahaan mereka hanyalah pabrik kontrak kelas atas. Pemimpin mereka hanya ingin menjadi pelayan. Kau tahu, di dunia semikonduktor ada pepatah, pria sejati memiliki pabrik sendiri. Hanya model IDM seperti Samsung dan Intel yang bisa merancang sekaligus memproduksi yang merupakan raja. Orang Indonesia salah jalan. Mereka selamanya hanya bisa memungut remah-remah roti yang kami sisakan. Saya melihat Zainal yang penuh semangat, tapi dalam hati saya merasa gelisah. Sebagai seorang jurnalis yang lama mengamati industri, saya mencium adanya pergeseran angin yang halus. Itu adalah kegelisahan dari dalam Silicon Valley. Perusahaan semikonduktor fabless seperti Qualcomm dan Broadcom yang tidak punya pabrik sendiri sedang bangkit gila-gilaan. Mereka tidak mau menggantungkan nasib pada Samsung yang sekaligus pemasok dan pesaing. Mereka membutuhkan mitra yang benar-benar netral dan setia. Tahun itu, sebuah berita mengejutkan menyebar diam-diam di industri. Apple, klien paling cerewet di dunia, memutuskan untuk secara bertahap memindahkan pesanan chip seri A, jantung dari produk mereka, dari Samsung. Kenapa? Jawabannya hanya 2 kata, kepercayaan. Inilah kartu truf yang selama ini dipegang oleh orang Indonesia dan belum pernah dimainkan. Untuk memahami kebenarannya, saya mewawancarai seorang insinyur senior yang baru saja pensiun dari markas Apple. Di sebuah bar di Palo Alto, dia berkata kepada saya dengan sedikit mabuk, "Michael, kau tidak mengerti. Bekerja sama dengan Samsung, kau harus selalu waspada mereka mengintip desainmu, lalu menggunakannya di ponsel mereka sendiri. Rasanya seperti menyewa pencuri untuk memasang brankas di rumahmu." Tapi perusahaan Indonesia, dia berhenti sejenak. Tatapannya menjadi penuh hormat. Mereka berbeda. Mereka tidak punya produk sendiri. Satu-satunya produk mereka adalah membuat klien sukses. Para insinyur Indonesia itu, untuk membantu kami mengatasi masalah panas berlebih, bisa tinggal di pabrik selama 3 bulan berturut-turut. Mereka tidak bertanya mengapa. Mereka hanya bertanya, bagaimana cara menyelesaikannya. Di dunia bisnis, integritas murni seperti ini lebih langka dari berlian. Inilah benih yang ditanam oleh B.J. Habibie 30 tahun lalu, yang kini akhirnya tumbuh menjadi pohon raksasa. Ketika seluruh dunia menertawakan Indonesia yang hanya menjadi kuli,
Indonesia justru menggunakan semangat pelayanan yang ekstrem dan fanatisme teknis ini untuk membangun sebuah ekosistem bernama aliansi besar. Saya mulai menyadari bahwa pelayan yang disebut Zainal sebenarnya telah diam-diam menguasai urat nadi tuannya. Tahun 2014, situasi berbalik secara dramatis. Seiring dengan semakin menyusutnya teknologi proses, biaya membangun sebuah pabrik canggih melonjak hingga puluhan miliar dolar. Ini adalah pertaruhan besar. Kalah sekali bisa bangkrut. IBM yang dulu perkasa menyerah, bahkan Intel yang kuat, mulai goyah. Hanya Indonesia, negara kepulauan yang miskin sumber daya ini, yang seperti penjudi gila, mempertaruhkan seluruh kekuatan nasionalnya pada penelitian dan pengembangan. Saya memeriksa data saat itu, dan dengan ngeri menemukan bahwa investasi R&D tahunan Indonesia sebagai persentase dari PDB ternyata melampaui sebagian besar negara maju. Itu bukan investasi bisnis, itu adalah perang untuk bertahan hidup. Hari itu, saya melihat kurva harga saham perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia melesat seperti roket. Hati saya bergetar. Ini bukan keajaiban yang bisa dijelaskan oleh ilmu ekonomi, ini adalah kemenangan kehendak kolektif. Saya bertemu lagi dengan Siti Rahayu, yang kini sudah menjadi direktur senior. Dia membawa saya masuk ke sebuah pabrik super yang baru saja selesai dibangun di sebuah kawasan industri. Berdiri di depan jendela kaca ruang bersih, melihat mesin litografi yang harganya lebih mahal dari jet tempur beroperasi dengan kecepatan tinggi, lengan robotik menari seperti balerina, dengan presisi memindahkan wafer silikon. Siti menunjuk ke dalam dan berkata, "Michael, kau tahu apa ini?" "Chip," jawab saya. "Bukan." Dia menggelengkan kepala, suaranya lembut namun penuh kekuatan. "Ini adalah minyak bumi peradaban modern. Dulu, siapa yang mengontrol minyak mengontrol dunia. Sekarang, siapa yang mengontrol ini? Mengontrol masa depan." Zainal menertawakan kami sebagai pelayan, tapi dia lupa. Ketika raja bahkan untuk bernapas pun harus bergantung pada pelayan, siapa sebenarnya tuannya. Saya menoleh menatapnya. Wajah yang dulu polos kini penuh percaya diri. Saya tiba-tiba mengerti. Indonesia bukan lagi anak yatim yang bisa dibuang kapan saja. Dia telah mengubah dirinya menjadi sebuah kunci yang mengunci urat nadi ekonomi global. Dan kunci itu hanya dipegang oleh tangan orang Indonesia sendiri. Tepat saat saya hendak menulis laporan ini, sebuah rahasia yang lebih mengejutkan muncul dari pelabuhan di Surabaya. Itu adalah sebuah tata letak yang lebih dalam tentang kelangsungan hidup, sebuah keajaiban militer yang bahkan hampir luput dari perhatian CIA. Jika Anda mengira kisah Indonesia hanya tentang wafer silikon dan lembur para insinyur, maka Anda sama naifnya dengan saya dulu. Seorang wanita yang memegang brankas emas, tetapi tidak punya senjata, di mata perampok, hanyalah domba gemuk yang siap disembelih. Poin ini, orang Indonesia lebih tahu dari siapapun. Tahun 2016, saat seluruh dunia membahas bagaimana perusahaan teknologi Indonesia mendominasi pesanan global, saya menerima sebuah email terenkripsi. Pengirimnya hanya sebuah kode, H. Isi emailnya hanya sebuah koordinat, menunjuk ke pusat industri berat di selatan Jawa, Surabaya. Dengan penuh keraguan, saya pergi ke Surabaya. Udara panas di pelabuhan bercampur dengan bau oli dan air laut. Suasananya sangat berbeda dengan atmosfer teknologi yang halus di Jakarta. Ini adalah dunia baja dan keringat. Di sebuah kantor galangan kapal yang sederhana, saya bertemu H. atau Dr. Hartono. Dia bukan politisi berjas, melainkan seorang insinyur perkapalan senior dengan kulit gelap dan tangan penuh kapalan. "Michael," katanya langsung ke intinya. Suaranya rendah, seperti guntur di kejauhan. "Anda tahu mesin apa yang paling sulit dibuat di dunia? Bukan pesawat ulang-alik, tapi kapal selam. Di kedalaman ratusan meter, menahan tekanan air yang luar biasa, sambil harus tetap senyap mutlak. Ini adalah ujian pamungkas dari kekuatan industri sebuah negara." Saya tertawa. "Dr. Hartono, jangan bercanda. Saya tahu kalian bisa membuat kapal tanker, tapi kapal selam itu teknologi terlarang. Di seluruh dunia, hanya segelintir negara yang bisa membuatnya. Apalagi karena alasan politik, tidak ada negara yang berani menjual cetak birunya pada kalian. Bahkan, sebiji baut pun tidak. Kalian diembargo oleh seluruh dunia selama 30 tahun. Anda mau bilang kalian akan menciptakan kapal selam dari nol? Ini memang konsensus para ahli militer internasional saat itu. Di kalangan think tank Washington,
program kapal selam buatan Indonesia disebut sebagai lubang uang atau misi mustahil. Zainal bahkan mengejek di media Malaysia, orang Indonesia mau membuat kapal selam. Itu seperti menyuruh anak TK membuat reaktor nuklir. Mereka hanya akan menghasilkan tumpukan besi tua yang tenggelam di lumpur pelabuhan Tanjung Perak. Dr. Hartono tidak marah. Dia berdiri, berjalan ke jendela, dan menunjuk ke sebuah dok kering yang ditutupi terpal raksasa di kejauhan. Lihat di sana, katanya. 30 tahun yang lalu, ketika Jerman, karena tekanan, membatalkan kontrak dan tidak lagi menjual kapal selam kepada kami, saya berdiri di dermaga ini dan menangis. Rasa malu karena lehermu dicekik orang lain. Anda sebagai warga negara besar tidak akan pernah mengerti. Sejak hari itu, kami bersumpah, jika dunia tidak mau menjual perisai kepada kami akan menempa perisai kami sendiri. Dia membawa saya masuk ke bengkel kerja yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara tertinggi. Di sana, saya melihat pemandangan yang membuat kulit kepala saya merinding. Ratusan insinyur dan tukang las bekerja seperti semut. Saya tidak melihat adanya konsultan asing, karena memang tidak ada yang berani datang. Gambar-gambar di tangan mereka adalah hasil goresan tangan orang Indonesia sendiri, baris demi baris. Baja berkekuatan tensil tinggi yang mereka gunakan adalah hasil tempaan PT Krakatau Steel setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Dokter, Hartono menunjuk ke sebuah lambung bertekanan yang sedang dilas. Matanya memerah. Untuk menguasai teknik pengelasan ini, teknisi kami di bawah suhu 40 derajat setiap hari tengkurap di atas pelat baja selama lebih dari 10 jam. Banyak yang penglihatannya rusak, bahkan pingsan. Tapi tidak ada satupun yang mundur. Karena kami tahu, ini bukan membuat kapal, ini membuat kapsul kehidupan untuk 270 juta rakyat Indonesia. Saya terguncang. Ini bukan bisnis, ini pertaruhan darah. Saya tiba-tiba teringat keajaiban industri militer Korea Selatan yang sering dibanggakan Zainal. Ya, Korea Selatan menjual tank dan pesawat ke seluruh dunia, tapi berapa banyak di baliknya adalah lisensi teknologi dari Amerika. Sementara Indonesia, anak yatim yang dilupakan dunia ini, dalam keputusasaan yang benar-benar terkunci, mencoba menempuh jalan yang bahkan oleh Tuhan pun dianggap mustahil. Michael, Dr. Hartono berbalik, tatapannya tajam. Kalian orang Barat selalu mengira Indonesia adalah negara lemah yang bergantung pada perlindungan Amerika. Tapi saya beritahu Anda sebuah rahasia, yang benar-benar kuat tidak pernah menyerahkan nasibnya pada orang lain. Kapal selam ini akan kami beri nama KRI Garuda Samudra. Garuda adalah binatang mitologi yang bisa terbang tinggi, tapi di sini dia adalah penjaga yang senyap. Ketika dia menyelam ke laut dalam, bahkan lawan yang paling kuat pun harus berpikir 2 kali sebelum mengusik kepulauan ini. Saya melihat lambung baja hitam raksasa itu, seolah melihat seekor monster laut dalam yang sedang bangkit. Saya menyadari, saya sedang menyaksikan sebuah titik balik sejarah. Indonesia tidak lagi puas, hanya menjadi otak dunia. Dia sedang menumbuhkan taringnya sendiri. Namun, tepat saat saya bersiap meninggalkan Surabaya, sebuah berita tak terduga membuat seluruh rencana itu terancam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah sebuah pembunuhan tak terlihat dari luar. Krisis ini datang tanpa suara, namun mematikan. Tahun 2021, tepat saat KRI Garuda Samudra memasuki tahap perakitan paling krusial, jaringan intelijen asing melancarkan pengepungan total. Sebuah negara Eropa yang semula berjanji menyediakan peralatan kunci, integrasi sistem tempur, dan perangkat terlarang, pada detik-detik terakhir tiba-tiba mencabut izin ekspornya. Kargo ditahan di bea cukai, konsultan teknis menerima surat ancaman anonim, dan satu persatu pergi. Malam itu, suasana di galangan kapal PT PAL lebih mencekam daripada sebelum badai topan mendarat. Dr. Hartono duduk di depan meja kantor yang penuh dengan cetak biru. Tangannya meremas surat pemutusan kontrak, buku-buku jarinya memutih. Zainal, seperti hiu yang mencium bau darah, muncul lagi. Di telepon, dia tertawa sinis. Michael, sudah kubilang kan, hukum fisika dan geopolitik tidak berbohong. Tanpa mesin, tanpa sistem tempur, itu hanyalah sebuah kaleng besi raksasa. Mimpi orang Indonesia sudah berakhir. Drama ini harusnya sudah selesai. Saya juga mengira ini adalah akhirnya. Bagaimanapun, tanpa peralatan kunci seperti sonar dan tabung torpedo, kapal selam hanyalah peti mati di dasar laut. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan lembur dan semangat. Tapi, saya meremehkan.
kelihayan kepulauan ini. Atau lebih tepatnya, saya meremehkan bobot Indonesia di papan catur strategis global. Tepat saat jalur resmi diblokir, sebuah operasi rahasia bernama Aliansi Multinasional dimulai di bawah meja. Pensiunan insinyur senior dari Amerika, Inggris, bahkan dari negara asal Zainal, Korea Selatan, mulai diam-diam tiba di Surabaya dengan kedok sebagai konsultan teknis. Mereka datang bukan karena uang, tetapi karena sebuah nilai bersama dan rasa hormat terhadap sekelompok insinyur Indonesia yang menolak tunduk bahkan dalam situasi putus asa. Yang lebih mengejutkan saya adalah serangan balik dari industri Indonesia. Karena tidak bisa membeli, maka buat sendiri. Produsen yang awalnya membuat lensa optik presisi mulai menantang teknologi periskop. Pabrik yang awalnya membuat pipa bertekanan tinggi untuk petrokimia mulai mengembangkan tabung peluncur torpedo. Inilah legiun juara tersembunyi terkuat Indonesia. Mereka menerapkan presisi tingkat nanometer yang digunakan untuk membuat chip, untuk membuat senjata mematikan. Waktu berlalu cepat hingga 28 September 2023 di pangkalan PT PAL, Surabaya. Hari itu, semua jurnalis militer dunia menahan napas. Pintu hanggar raksasa perlahan terbuka. Di tengah alunan musik orkestra yang megah, monster legendaris itu, KRI Garuda Samudra dengan nomor lambung 711, akhirnya menyingkap selubung misteriusnya saat kain penutup jatuh. Yang meledak di lokasi bukanlah sorak-sorai, melainkan keheningan panjang yang penuh kekaguman. Dia terlalu indah. Sirip kemudi berbentuk X yang aerodinamis, lapisan penyerap suara yang hitam pekat, haluan yang penuh aura mematikan. Ini bukan kaleng besi yang disebut Zainal. Ini adalah kapal selam diesel elektrik modern yang mencapai standar kelas dunia. Saya menoleh ke arah Zainal. Jurnalis Malaysia yang selalu sombong ini kini mulutnya ternganga, buku catatan di tangannya jatuh tanpa disadari. Wajahnya pucat, seolah melihat hantu yang melanggar hukum fisika. Ini tidak mungkin, gumamnya. Sirip kemudi X, itu teknologi manuver paling sulit. Bagaimana mereka melakukannya? Itu butuh puluhan tahun akumulasi data. Dr. Hartono, yang berdiri di panggung kehormatan, kini rambutnya sudah memutih. Dia tidak berpidato, hanya diam-diam mengangkat tangan kanannya, menghadap bendera merah putih, menghadap kapal perang yang merupakan buah dari malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya, memberikan hormat militer yang sempurna. Saya melihat setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Air mata itu mengandung 30 tahun penghinaan, kesendirian, dan kejayaan akhir. Saat itu, saya merasakan arus listrik mengalir di tulang punggung saya. Ini bukan sekadar upacara peluncuran kapal. Ini adalah sebuah deklarasi. Indonesia memberitahu dunia, kalian bisa mengisolasiku, kalian bisa memblokadeku, tapi aku tidak akan pernah mati dalam keheningan. Aku akan mengasah pedangku sendiri dalam kegelapan. Malam itu, judul laporan yang saya kirim ke kantor pusat hanya satu kalimat. Seekor Garuda tak terlihat telah lahir di dasar Pasifik, dan Beijing malam ini akan sulit tidur. Namun, peluncuran KRI Garuda Samudra hanyalah langkah pertama Indonesia dalam menunjukkan ototnya. Alasan sebenarnya yang membuat dunia barat merasa ngeri dan akhirnya memutuskan harus melindungi pulau ini dengan segenap kekuatan bukan hanya karena ia memiliki kapal selam, melainkan karena kami menemukan jika Indonesia diserang, yang akan runtuh bukan hanya beberapa gedung, melainkan seluruh fondasi peradaban modern. 3 April 2024, ujian lain datang. Kali ini, alam seolah ingin menguji sendiri kemampuan anti-fragile Indonesia. Gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncang. Kekuatan gempa ini cukup untuk menghancurkan infrastruktur kota manapun di dunia. Saya terbangun di apartemen saya di Jakarta. Reaksi pertama adalah ketakutan. Tapi kemudian, saya menyaksikan sebuah keajaiban sosial yang lebih mengguncang daripada peluncuran Garuda Samudra. Ketika gelombang guncangan pertama yang dahsyat datang, saya secara naluriah memegang kaki meja. Ingatan mimpi buruk tahun 1999 dan 2004 melintas di benak saya. Vas bunga pecah. Buku-buku di rak jatuh seperti hujan. Ini adalah gempa terkuat dalam 25 tahun terakhir. Seharusnya, yang terjadi selanjutnya adalah listrik padam, kebakaran, komunikasi terputus, dan kepanikan tanpa akhir. Saya terhuyung-huyung ke jendela, siap mendokumentasikan keruntuhan kota ini. Tapi ketika saya membuka jendela, pemandangan yang tersaji
membuat saya ragu apakah saya masih berada di bumi. Tidak ada asap tebal, tidak ada kerusuhan. MRT memang berhenti, tapi para penumpang dengan tertib dievakuasi di sepanjang rel. Tidak ada dorong-dorongan, tidak ada injak-injak. Arus lalu lintas di jalan, meskipun melambat, tetap mematuhi lampu lalu lintas. Rak-rak di minimarket memang berjatuhan, tapi kasir tetap tenang melayani pelanggan, dan pelanggan mengantri dengan tenang, seolah ini hanya pagi yang sedikit kacau. Apakah ini benar-benar anak yatim Asia yang dulu gagap menghadapi bencana? Hal yang lebih luar biasa terjadi dalam 10 jam berikutnya. Media keuangan seluruh dunia menelepon kantor saya di Jakarta dengan panik. Indeks ketakutan Wall Street melonjak, karena semua orang tahu, jika kepulauan ini berhenti produksi sehari saja, industri teknologi global akan kehilangan puluhan miliar dolar. Chip Nvidia, prosesor Apple, semuanya bergantung pada beberapa pabrik di Batam dan Cikarang. Zainal juga menelepon, suaranya terdengar gemetar. Michael, kali ini benar-benar gawat. Mesin-mesin di pabrik-pabrik itu, jika bergeser sedikit saja, semua wafer akan rusak. Kerugian kali ini pasti melebihi tahun 2004. Saham semikonduktor Malaysia sudah mulai naik. Namun, pada malam harinya, sebuah berita yang membuat semua analis dunia ternganga datang. Sebuah perusahaan manufaktur raksasa Indonesia mengumumkan tingkat pemulihan peralatan pabrik telah mencapai 70%. Bahkan pabrik baru melampaui 80%. Pagi berikutnya, angka itu menjadi 100%. Bagaimana mungkin? Untuk mencari jawaban, saya pergi ke sebuah kawasan industri. Di sana, saya bertemu dengan seorang manajer fasilitas senior yang baru pulang kerja. Lingkaran matanya hitam seperti panda, tapi ekspresinya santai seperti baru saja jalan-jalan sore. Ini bukan apa-apa, katanya sambil mengangkat bahu dan menawariku secangkir kopi. Sejak tsunami 2004, kami sudah mempersiapkan momen ini. Di bawah pabrik kami dipasang ratusan peredam gempa, masing-masing lebih mahal dari pesawat Boeing. Saat gempa terjadi, kami tidak lari. Kami justru langsung kembali ke pabrik, karena kami tahu seluruh dunia mengawasi kami. Jika kami runtuh, Silicon Valley akan berhenti, dunia akan kacau. Dia mengatakannya dengan enteng, tapi saya mendengar beban berat di baliknya. Ini adalah rasa tanggung jawab yang ekstrem, menjadikan pabrik sebagai negara dan negara sebagai pabrik. Media barat terkagum-kagum dengan kecepatan Indonesia ini. Bloomberg bahkan menggambarkannya sebagai ketangguhan sekeras baja. Ini bukan lagi sekadar efisiensi bisnis. Ini adalah sebuah peradaban yang telah menginternalisasi manajemen krisis ke dalam DNA-nya. Minggu itu, saya mengunjungi daerah yang paling parah terkena dampak. Tidak ada tangisan histeris. Hanya relawan yang dengan tenang dan efisien membantu sesama. Dalam beberapa jam, tenda-tenda dengan sekat privasi telah didirikan, agar korban bisa beristirahat dengan martabat. Perusahaan telekomunikasi dengan cepat mengirimkan BTS Mobile, dan bantuan pemerintah cair dalam beberapa hari. Saya melihat semua ini, dan tiba-tiba menyadari, Indonesia bukan lagi negara lemah yang membutuhkan bantuan internasional. Sebaliknya, ia telah menjadi teladan. Seorang guru yang mengajari dunia bagaimana menjaga keanggunan dan ketertiban di tengah bencana. Zainal terdiam. Dia melihat berita di televisi, melihat para pengemudi ojek online yang tetap mengantar pesanan di tengah gempa susulan, para perawat yang tetap berada di posnya. Setelah lama, dia menghela napas. Dengan nada kagum yang belum pernah saya dengar sebelumnya, dia berkata, "Michael, saya tidak mau mengakuinya, tapi kau benar. Ini bukan hanya keajaiban ekonomi, ini keajaiban sosial. Orang Malaysia memang bersatu, tapi ketenangan dan kualitas di bawah tekanan ekstrem seperti ini, kami kalah. Ini adalah wujud dari negara maju yang sesungguhnya." Pada saat itu, saya merasakan kepulauan ini memancarkan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang hangat, stabil, dan menenangkan. Inilah soft power Indonesia. Ia tidak hanya memproduksi chip paling canggih di dunia, tetapi juga masyarakat paling aman di dunia. Namun, yang benar-benar menghancurkan sisa kesombongan saya dan membuat saya memutuskan untuk menceritakan kisah ini kepada seluruh dunia adalah peristiwa berikutnya. Ini tentang kembalinya seseorang, dan sebuah deklarasi yang membuat semua orang Indonesia meneteskan air mata haru. Kalimat itu sepenuhnya mendefinisikan posisi Indonesia di abad ke-21. Juni 2024. Udara di Jakarta lembab dan menyesakkan.
Tapi di Jakarta Convention Center, ada emosi yang lebih panas dari suhu udara yang meledak. Ini bukan pameran teknologi biasa, ini adalah sebuah ziarah. Ribuan orang berdesakan di depan panggung. Bukan hanya insinyur atau analis, tapi juga pasangan muda mendorong kereta bayi, orang tua bertongkat, bahkan siswa yang bolos sekolah. Mereka semua menunggu satu orang, ketika pria berjaket kulit hitam, khas dengan rambut peraknya naik ke panggung. Sorak-sorai yang meledak, bahkan mengalahkan konser rock. Jensen Huang, sang bapak AI yang lahir di Taiwan, berdiri di depan layar raksasa. Dia tidak berbicara tentang harga saham yang membosankan, melainkan melakukan sesuatu yang membuat semua konsultan PR ketakutan. Dia berbalik, menunjuk ke peta Indonesia di belakangnya, yang berkelip dengan ribuan titik cahaya. Peta itu penuh sesak dengan nama lusinan perusahaan, Indofood, Telkom, GoTo, Bukalapak, dan para produsen komponen yang pernah dianggap sebagai kuli. Saat ini, di bawah ujung jarinya, mereka berubah menjadi konstelasi bintang yang menerangi masa depan. Dengan suara yang nyaris bergetar, dia berkata kepada hadirin, dan juga kepada seluruh dunia, kalimat yang akan tercatat dalam sejarah. Indonesia, kalian adalah pahlawan tanpa nama. Kalian adalah pilar dunia. Tanpa Indonesia, tidak akan ada AI, tidak akan ada masa depan. Indonesia adalah salah satu negara terpenting di dunia. Saat itu, di antara penonton, saya melihat banyak mata yang basah. Mata-mata itu milik para relawan yang saya temui di reruntuhan tsunami. Milik para pemilik UKM yang saya temui saat krisis finansial yang bersikeras tidak mem-PHK karyawannya. Milik para teknisi penuh oli yang saya temui di galangan kapal Surabaya. Selama 30 tahun, mereka diam-diam menundukkan kepala dan bekerja, menahan pengabaian komunitas internasional, menahan tekanan dari negara tetangga, menahan ejekan sebagai negara kuli. Yang mereka tunggu hanyalah satu kalimat pengakuan ini. Saya menoleh ke arah Zainal. Jurnalis Malaysia yang pernah begitu angkuh ini kini terpaku menatap peta di layar. Meskipun Malaysia memiliki industri manufaktur yang kuat, di hadapan ekosistem AI lengkap yang terdiri dari desain, pengemasan, pengujian, perakitan server, Malaysia tampak sendirian. Michael, suara Zainal terdengar serak. Kami selalu mengira kami sedang berlomba dengan Indonesia. Kami pikir selama pendapatan Petronas melebihi Pertamina, kami menang, tapi kami salah. Indonesia tidak sedang berlomba dengan siapapun. Mereka sedang menenun sebuah jaring. Jaring yang membuat seluruh dunia tidak bisa lepas darinya. Sekarang, bahkan mobil Proton kami, model AI kami, terperangkap dalam jaring ini. Kami tidak bisa lepas dari Indonesia. Ya, inilah kebenarannya. Malam harinya, di sebuah warung sate di Jakarta, saya bertemu lagi dengan Siti Rahayu. Dia bukan lagi insinyur muda yang polos, juga bukan lagi manajer yang sibuk. Dia sekarang adalah salah satu pengambil keputusan kunci yang menguasai kapasitas produksi tercanggih di dunia. Kami duduk di pinggir jalan, makan sate, dikelilingi oleh hiruk-pikuk turis dan anak muda yang baru pulang kerja. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang duduk di sini, jika dia bersin, Wall Street bisa masuk angin. Michael, akhirnya, kau mengerti? Tanyanya sambil tersenyum. Matanya bersinar dengan kearifan. Kami tidak perlu berteriak untuk membuktikan kekuatan kami. Kekuatan sejati itu seperti air. Ia memberi kehidupan pada semua makhluk tapi tidak bersaing. Tapi ketika ia berkumpul menjadi arus, tidak ada batu karang yang bisa menghalanginya. Indonesia adalah air. Saya menatapnya, lalu menatap kota yang tidak pernah tidur ini. 30 tahun yang lalu, saya pikir ini adalah pulau terpencil yang akan tenggelam. 30 tahun kemudian, saya melihatnya menjadi bahtera Nuh yang membawa masa depan umat manusia. Malam itu, saya akhirnya memberanikan diri mengirim email kepada editor saya yang sudah pensiun, Richard. Judulnya hanya 3 kata, saya salah besar. Dalam email itu saya menulis, Richard, selama 30 tahun, kita menggunakan kesombongan Barat untuk menilai Timur, menggunakan logika kekuasaan untuk mendefinisikan kesuksesan. Kita menertawakan Indonesia yang miskin, menertawakan Indonesia yang kacau, menertawakan Indonesia yang hanya bisa menjadi kuli. Tapi hari ini, berdiri di jalanan Jakarta, saya harus mengakui, kepulauan ini telah memberikan definisi baru bagi kapitalisme. Ia membuktikan bahwa kebesaran sebuah negara bukan terletak pada luas wilayahnya, tetapi pada seberapa penting ia bagi dunia. Bukan pada berapa banyak hulu ledak nuklirnya, tetapi pada berapa banyak sahabatnya.
Tetapi mengakui kesalahan hanyalah langkah pertama. Sebagai seorang jurnalis, saya masih punya satu tugas terakhir. Saya harus bertemu seseorang yang mewakili semua prasangka dan kesalahpahaman saya selama 30 tahun terakhir. Saya harus menyelesaikan penebusan jiwa yang telah berlangsung selama 30 tahun ini di hadapannya. Itu terjadi larut malam setelah pameran selesai. Jakarta diguyur hujan gerimis. Saya dan Zainal bertemu di sebuah kedai kopi tua di gang sempit di daerah Blok M. Tidak ada kemewahan restoran mahal. Hanya lampu kuning hangat dan hiruk-pikuk kehidupan. Zainal memesan sebotol arak Bali, minuman keras khas Indonesia. Seperti karakter kepulauan ini, rasanya pedas di awal, manis di akhir. Dia menuang segelas penuh untuk dirinya sendiri dan menenggaknya. Cairan pedas itu membuat wajahnya langsung memerah. "Michael," katanya sambil meletakkan gelas, matanya sedikit berkaca-kaca. "Kau tahu apa yang dikatakan putraku, David. Hari ini, saya menggeleng. Dia bilang dia tidak mau pulang ke Kuala Lumpur. Dia bilang di Malaysia, anak muda seperti berlomba di neraka. Bahkan jika diterima di Petronas atau Axiata, mereka hanya menjadi sekrup kecil di mesin besar yang bisa diganti kapan saja. Di sana hanya ada persaingan yang menyesakkan, tidak ada kehidupan." Zainal tersenyum pahit, menunjuk ke pasangan muda yang berjalan di bawah payung di luar jendela. Dia bilang dia ingin tinggal di Indonesia, karena di sini, bahkan jika hanya membuka kedai kopi kecil atau menjadi desainer independen, orang bisa hidup dengan martabat, dengan senyuman. Kalimat ini yang keluar dari mulut Zainal lebih mengejutkan saya daripada pengakuannya bahwa industri teknologi Indonesia telah menang. Selama 30 tahun, dia adalah pembela paling gigih model Malaysia. Dia bangga dengan budaya serigala yang mengejar posisi nomor 1 dengan segala cara. Tapi malam ini, serigala ini lelah dan tercerahkan. Dia mengeluarkan naskah yang sudah dicetak dari tas kerjanya. Itu adalah kolom terakhir yang akan dia kirim ke surat kabarnya. Judulnya bukan lagi kata-kata yang penuh serangan, melainkan, "Mengapa orang Malaysia begitu kaya, tapi begitu tidak bahagia?" Pelajaran dari Indonesia. Kita memenangkan PDB, tapi kehilangan hidup, kata Zainal sambil menunjuk naskah itu. Kita membangun gedung pencakar langit yang megah, tapi orang-orang yang tinggal di dalamnya menangis. Sedangkan Indonesia, kalian tidak punya banyak perusahaan raksasa yang gemerlap, tapi kalian punya puluhan ribu juara tersembunyi. Kekayaan kalian tersebar di masyarakat, tersembunyi di setiap gang. Itulah kemakmuran yang sejati. Saya mendengarkan dalam diam. Saya teringat data terbaru dari Numbeo. Indeks layanan kesehatan Indonesia terus membaik. Tingkat kejahatan termasuk yang terendah di dunia, dan kepadatan minimarket adalah salah satu yang tertinggi. Ini adalah tempat yang membuat orang asing datang dan tidak ingin pergi. Zainal tiba-tiba berdiri, sedikit terhuyung-huyung, dan berjalan ke arah saya. Rival lama yang telah berdebat dengan saya selama 30 tahun ini mengulurkan tangan kanannya. "Michael, saya ingin meminta maaf padamu, dan juga pada Indonesia," suaranya sedikit tercekat. 30 tahun yang lalu, kami menertawakan Indonesia sebagai pengecut yang takut mati. Tapi kenyataannya, hanya pemberani sejati yang berani, di tengah kepungan musuh, tetap memilih kebaikan, tetap menjaga demokrasi, tetap menjalani hidup dengan begitu santai dan penuh rasa. Indonesia bukan anak yatim. Indonesia adalah garis pertahanan terakhir peradaban. Saya menyambut tangannya. Saat itu, permusuhan 30 tahun lenyap tak berbekas. Saya menatapnya dan mengatakan apa yang telah lama terpendam di hati saya. "Zainal, kau tahu apa senjata terkuat Indonesia?" Dia mengangkat kepala, menatap saya dengan bingung. "Bukan chip dari Batam, bukan juga kapal selam Garuda Samudra. Senjata terkuatnya adalah kepercayaan," kata saya dengan tegas. "Seluruh dunia percaya pada Indonesia. Amerika percaya chip dari Indonesia tidak akan punya backdoor. Jepang percaya pada bantuan bencana Indonesia. Eropa percaya pada nilai-nilai demokrasi Indonesia. Jimat pelindung bernama kepercayaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh perusahaan raksasa Malaysia kalian, berapapun uang yang dihabiskan." Zainal terpaku, lalu tertawa lega. Itu adalah senyum paling tulus yang pernah saya lihat darinya dalam 30 tahun. "Kau benar. Kami menggunakan ketakutan untuk menguasai pasar, sedangkan Indonesia menggunakan kepercayaan untuk memenangkan teman. Itulah mengapa kami selalu merasa sendirian, sementara Indonesia punya teman di seluruh dunia." Saat itu,
pemilik kedai kopi datang membawakan sepiring pisang goreng gratis. Sambil tersenyum, dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, dia berkata, "Welcome to Indonesia. Enjoy." Melihat senyum tulus pemilik kedai yang tanpa pamrih dan penuh kehangatan itu, saya tiba-tiba mengerti. Inilah rahasia inti Indonesia. Bukan teknologi tinggi, bukan strategi geopolitik, melainkan kehangatan dan keterbukaan yang terukir di dalam tulang. Ia bisa melelehkan gunung es yang paling keras dan melunakkan musuh yang paling keras kepala. Saat kami keluar dari kedai, hujan sudah reda. Monumen nasional bersinar di langit malam. Saya menarik napas dalam-dalam. Udara terasa segar setelah hujan. Saya mengeluarkan ponsel, menekan nomor yang telah saya latih dalam hati berkali-kali. Itu adalah panggilan terakhir ke kantor pusat. Karena besok, saya akan menerbitkan bab penutup dari catatan pengamatan 30 tahun ini. Saya akan memberitahu seluruh dunia. Jangan lagi bertanya, berapa lama Indonesia bisa bertahan? Tetapi tanyakan, berapa lama dunia bisa bertahan tanpa Indonesia? Akhirnya, saat sinar matahari pertama di Jakarta menembus kabut dan masuk ke ruang kerja saya mengetik titik terakhir dari buku ini. Judulnya bukan lagi ratapan anak yatim Asia yang saya bayangkan 30 tahun lalu, melainkan raksasa yang senyap. Bagaimana Indonesia memenangkan dunia dengan kebaikan. Buku ini adalah pertanggungjawaban saya kepada ayah saya, dan juga surat cinta yang terlambat untuk Indonesia. Dalam kata penutup buku ini, saya menulis, dunia terbiasa mengukur kekuatan sebuah negara dari luas wilayahnya, menghitung martabat sebuah negara dari jumlah hulu ledak nuklirnya. Itulah mengapa kita selalu tidak bisa melihat Indonesia, karena kekuatan Indonesia tidak bersifat agresif. Ia seperti udara, seperti air, seperti arus listrik di dalam chip, diam-diam meresap ke setiap sudut peradaban modern. Ketika Anda mengangkat iPhone, ketika Anda mengendarai Tesla, bahkan ketika Anda berbaring di rumah sakit menjalani pemeriksaan MRI, Indonesia ada di sana. Kepulauan ini telah mengubah dirinya menjadi tak terhitung banyaknya komponen kecil menopang berjalannya dunia yang besar ini. Jika ini tidak disebut kehebatan, maka saya tidak tahu kata apa lagi yang pantas untuk dua kata itu. Minggu lalu, saya menerima sebuah paket dari Zainal yang sudah pensiun di Kuala Lumpur. Di dalamnya ada buku resep rendang dan foto cucunya. Di foto itu, anak laki-laki yang lucu itu mengenakan kaos bertuliskan I Indonesia, tersenyum cerah. Di kartu itu, Zainal menulis, "Michael, sampaikan pada teman-teman di Indonesia, lain kali saya ke Jakarta. Saya mau ajak cucu saya naik MRT terbersih di dunia itu, makan soto Betawi, paling penuh rasa kekeluargaan di dunia itu. Kita bukan lagi pesaing, kita adalah tetangga, kita adalah keluarga." Melihat kartu itu, saya tak kuasa menahan air mata. Permusuhan 30 tahun akhirnya luluh di hadapan soft power Indonesia. Kepada teman-teman di Indonesia, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang menonton video ini, saya mungkin orang asing, tapi saya tahu lebih jelas dari kebanyakan orang betapa beratnya jalan yang telah kalian lalui selama 30 tahun ini. Kalian pernah mengalami kesepian dikucilkan dari panggung dunia, mengalami ketakutan akan disintegrasi, mengalami kehancuran akibat tsunami dahsyat, dan juga mengalami ujian badai finansial. Setiap kali dunia meramalkan kalian akan tumbang, setiap kali kalian secara ajaib bangkit kembali, berdiri lebih tinggi dan lebih tegap dari sebelumnya. Kalian, dengan tangan yang penuh kapalan, telah mengubah sebuah negara agraris menjadi pusat teknologi yang mengendalikan masa depan umat manusia. Kalian, dengan kemauan yang tak terpatahkan, telah mengubah kapal selam yang hanya ada di atas kertas menjadi raksasa laut dalam penjaga tanah air. Kalian, dengan toleransi dan kualitas yang tak tertandingi, telah membangun sebuah masyarakat beradab yang bahkan membuat orang barat yang sombong pun merasa malu. Tolong, jangan lagi iri pada luasnya negara besar, karena raksasa yang besar tapi kosong seringkali akan tumbang oleh beratnya sendiri, sementara berlian yang kecil tapi indah akan abadi dalam api. Lihatlah paspor di tangan Anda. Paspor hijau itu kini bisa membawa Anda bebas visa ke lebih dari 140 negara di dunia. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah pemungutan suara kolektif dari dunia terhadap kualitas Indonesia. Suara itu diberikan untuk integritas Anda, untuk kebaikan Anda, untuk semangat bisa yang kalian miliki. Besok, saya juga akan meninggalkan pos ini, kembali ke London bersama keluarga saya. Tapi saya tahu, kemanapun saya pergi, selama saya melihat ponsel menyala, melihat komputer berjalan,
saya akan teringat pada kepulauan ini. Saya akan teringat tatapan percaya diri Siti Rahayu, hormat dari Dr. Hartono, dan senyum hangat pemilik warung sate. Kalian bukan anak yatim. Kalian adalah nakhoda dunia ini. Ketika badai datang, Indonesialah, kapal induk yang tak bisa tenggelam ini, yang telah memantapkan arah bagi dunia yang bebas. Saya Michael Robertson. Terima kasih, Indonesia. Terima kasih telah membuktikan kepada kami bahwa kebaikan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi juga kekuatan yang paling dahsyat. Tegakkan kepala Anda, melangkahlah dengan bangga. Karena dunia berutang hormat yang setinggi-tingginya kepada kalian.